Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan meneruskan presentasi yang sudah dilakukan oleh rekan saya tadi. Nama saya Andre Alfisanto dengan NIM 1830105002. Nah, di sini saya akan memulai presentasi dari poin ke-7. Selanjutnya itu ada poin ke-7, ketabahan dan keteguhan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Suatu ketika Rasulullah SAW merencanakan untuk pergi Taif. Di sana ada kabilah Tsaqif, yaitu kabilah yang sangat besar jumlah pengikutnya. Beliau berpendapat jika penduduk Taif memeluk Islam, maka kaum muslimin bisa melepaskan diri mereka dari siksaan dan gangguan kaum kufar, dan Taif akan dijadikan sebagai pusat penyebaran agama Islam. Setelah tiba di kota Taif, Rasulullah SAW langsung menemui 3 orang yang oleh beliau dianggap sebagai pemuka dan tokoh masyarakat setempat. Setelah Rasulullah SAW berbicara dengan mereka, beliau mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikut membantu menyebarkan agama yang dibawa oleh beliau. Tetapi bukan saja menolak, bahkan mereka enggan untuk mendengarkan ajakan Rasulullah SAW. Sikap tersebut sangat bertentangan dengan norma dan kebiasaan orang Arab yang biasanya sangat terkenal menghormati tamu. Pada saat itu, mereka menerima Rasulullah SAW tanpa penghormatan sama sekali. Bahkan mereka menerima beliau dengan akhlak yang sangat buruk. Dengan terus terang mereka menyatakan tidak sukanya jika Rasulullah SAW berada di tempat mereka. Pada mulanya, beliau berharap agar kedatangannya kepada orang-orang yang dianggap tokoh masyarakat dan diterima dengan kata-kata yang bijak dan penuh kelembutan. Tetapi beliau justru disambut dengan kata-kata kasar dan menyakitkan. Selanjutnya itu perjuangan Nabi dalam bidang akidah dan ibadah. Ketika kaum Quraisy melihat bahwa gangguan dan paksaan yang mereka lancarkan kepada Nabi dan para sahabatnya tidak membawa hasil, tidak merubah keimanan dan keyakinan mereka terhadap agama Islam yang dianutnya, maka pergilah kaum Quraisy menemui Muhammad. Dan sebelum mereka menemui Muhammad secara bersama-sama, maka terlebih dahulu mereka mengutus seorang utusan yang bernama Uqban bin Walid untuk menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam pertemuannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Uqban bin Walid berkata kepada beliau, "Muhammad, hai anak saudaraku, sesungguhnya engkau dari golongan kita. Sebagaimana yang engkau ketahui adalah dari orang-orang yang berketurunan baik-baik, tetapi engkau telah membawa satu urusan yang besar kepada kaummu. Engkau pecah belakan persatuan mereka, engkau bodoh-bodohkan pendapat mereka, engkau celah agama dan tuhan-tuhan mereka, engkau kafirkan bangsa bapak-bapak mereka yang sudah tidak ada. Maka dengarkanlah omonganku. Jika kamu mau harta, kami akan kumpulkannya dari harta-harta kami sehingga engkau yang akan berharta. Dan jika engkau menginginkan kemuliaan, maka kami jadikan engkau ketua atas kami. Kalau yang engkau bawa ini dari jin yang engkau tidak bisa menolaknya, maka kami carikan tabib yang bisa mengobatimu." Ta'ala Uqban sudah selesai mengeluarkan kata-kata, maka Nabi SAW cukup membacakan di hadapannya permulaan surat Fussilat. Ketika mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran, lalu Uqbah menutup mulutnya dan minta Nabi supaya berhenti. Ta'ala kembali kepada kaumnya. Ia menasihati kaumnya supaya mereka membiarkan Nabi, tetapi kaumnya tidak mau. Maka mereka kaum Quraisy anti Muhammad tetap ingin bertemu dengan Muhammad dan ingin mengajukan kompromi dalam bidang akidah dan ibadah, yaitu mereka mengajukan kompromi dengan Muhammad agar beliau mau menyembah berhala-berhala mereka, dan mereka pula akan menyembah Tuhan beliau, yaitu menyembah Allah. Maka turunlah firman Allah kepada Nabi Muhammad yang sekaligus sebagai jawaban atas kompromi kaum Quraisy kepada beliau. Dalam perundingan kompromi dalam bidang akidah dan ibadah itu tidak membawa hasil, maka mereka kaum Quraisy masih menuntut Nabi Muhammad untuk menghapuskan isi Al-Quran dan apa-apa yang menjadikan kaum Quraisy marah mengenai celaan dan penghinaan terhadap berhala mereka, dan sesembahlah mereka atau beliau tukar Al-Quran wahyu yang diterimanya itu dengan sesuatu yang lain. Maka turunlah wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sebagai jawaban atas permintaan mereka itu. Katakanlah, Muhammad tidak patut
bagiku menggantikannya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada presentasi yang sudah dilakukan oleh rekan saya tadi. Nama saya Andre Alfisanto dengan NIM kepadaku Surat Yunus. Nah, selanjutnya itu hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama itu membersihkan jiwa raga untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu dakwah perlu pelindung, tidak bisa sendiri. Maknanya di sini dalam berdakwah itu harus ada orang-orang yang akan bersimpati atau akan melindungi kita nantinya. Yang selanjutnya itu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan peristiwa Isra Mi'raj kita tahu bahwa bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang selanjutnya itu hijrah Nabi dari Mekah ke Yathrib. Periode Madinah diawali dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yathrib, yang kemudian diganti nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Hijrahnya Nabi ke Yathrib bukanlah suatu kejadian yang berdiri sendiri saja, tetapi ada kaitannya dengan peristiwa sebelumnya. Pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian, datang 6 orang penduduk Yathrib ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Sewaktu Nabi berdakwah, penduduk Yathrib tersebut mendengarkan dengan penuh perhatian dan kemudian menyatakan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya itu hikmah dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, peristiwa hijrah Rasulullah dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah merupakan tonggak sejarah yang monumental dan memiliki makna yang sangat berarti bagi setiap muslim. Karena hijrah merupakan tonggak kebangkitan Islam yang semula diliputi suasana dan situasi yang tidak kondusif di Mekah menuju suasana yang prospektif di Madinah. Kedua, hijrah yang mengandung semangat perjuangan tanpa putus asa dan rasa optimisme yang tinggi, yaitu semangat berhijrah dari hal-hal yang buruk kepada yang baik dan hijrah dari hal-hal yang baik ke hal yang lebih baik lagi. Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah melawan rasa sedih dan takut dengan berhijrah, meski harus meninggalkan tanah kelahiran, sanak saudara dan harta benda mereka. Ketiga, hijrah mengandung semangat persaudaraan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Bahkan beliau telah membina hubungan baik dengan beberapa kelompok Yahudi yang hidup di Madinah dan sekitarnya. Selanjutnya itu sistem dakwah serta fungsi dan kedudukan Nabi di Madinah. Mengenai objek dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah adalah orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansar, juga orang-orang yang belum masuk Islam seperti kaum Yahudi penduduk Madinah. Para penduduk di luar kota Madinah termasuk bangsa Arab dan tidak termasuk bangsa Arab. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk bangsa Arab tetapi untuk seluruh umat manusia di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dakwah Rasulullah SAW yang ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam, umat Islam, bertujuan agar mereka mengetahui seluruh ajaran Islam baik yang diturunkan di Mekah ataupun yang diturunkan di Madinah, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka betul-betul menjadi umat yang bertakwa. Nah, selanjutnya mengenai dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam, bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajarannya dan mengamalkannya sehingga mereka menjadi umat Islam yang senantiasa beriman dan beramal saleh, yang berbahagia di dunia serta sejahtera di akhirat. Tujuan dakwah Rasulullah SAW yang luhur dan cara penyampaiannya yang terpuji menyebabkan umat manusia yang belum masuk Islam banyak masuk Islam dengan kemauan dan kesadaran sendiri. Namun tidak sendiri pula orang-orang kafir yang tidak bersedia masuk Islam. Bahkan mereka berusaha menghalangi orang lain masuk Islam dan juga berusaha melenyapkan agama Islam dan umatnya dari muka bumi. Mereka itu seperti kaum kafir Quraisy penduduk Mekah, kaum Yahudi Madinah dan sekutu-sekutu mereka. Selanjutnya itu yang ke-13, meneladani perjuangan Nabi dalam membentuk sistem sosial, masyarakat, politik, kemiliteran, pendidikan, serta sistem perekonomian dan keuangan di Madinah. Yang pertama itu pembentukan sistem sosial, politik, dan ekonomi. Sebagaimana yang kita tahu 30.10.5002. Nah, di sini saya akan memulai presentasi dari poin ke-7.
kita tahu pada saat itu lebih kepada sistem agama Islam, karena dari Nabi pun pasti sudah apapun sistemnya pasti berlandasan dari Islam, karena sudah berlandasan dari Islam pasti sebuah negara itu akan menjadi lebih baik. Selanjutnya itu sistem militer. Nah, sistem militer di sini adalah pada saat itu Nabi tidak mempunyai sengketa atau keributan dengan kaum Quraisy, kafir maupun suku Arab manapun. Akan tetapi Nabi pun berusaha untuk mengajak mereka supaya kembali ke jalan Allah. Begitulah sistem militer pada zaman Nabi waktu itu. Selanjutnya itu sumber keuangan negara. Nah, pada waktu itu sumber keuangan negara itu lebih kepada zakat dan sedekah. Tapi seiring berjalannya waktu terjadi beberapa hal yang membuat hal itu tidak berjalan lancar, dan setelah itu berlaku sistem pajak. Tapi pajak di sini apapun yang dimiliki oleh para individu tetap hak milik oleh mereka. Selanjutnya itu meneladani keperwiraan Nabi dalam masalah militer. Yang pertama, pemberani. Nabi Muhammad SAW tidak hanya seorang nabi dan utusan Allah dalam menyiarkan agama. Nabi juga merupakan seorang panglima dan pejuang yang gagah berani, pantang menyerah. Walaupun demikian, beliau dalam berjuang tetap selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, karena inti dari ialah beliau adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang B, melindungi umat. Diam-diam kafir Quraisy menyusun kekuatan militernya untuk menghancurkan umat Islam. Nabi kemudian membentuk satuan tentara bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan diri dari segala ancaman kekuatan kafir Quraisy dan sekutu Yahudi di Makkah atau di Madinah. Satuan tentara yang terbentuk ini Rasulullah semata-mata untuk mempertahankan diri, bukan untuk menghancurkan musuh. Selanjutnya, ahli siasat perang. Menurut ahli sejarah, Nabi Muhammad SAW pernah mengikuti sebanyak 27 kali peperangan. Peperangan yang dilakukan Rasulullah SAW disebut Ghazwah, sedang peperangan yang tidak diikuti Rasulullah karena untuk memimpinnya diwakili kepada sahabatnya disebut syariah. Jumlah syariah ada 28 kali. Yang selanjutnya, hikmah dari usaha Nabi dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi perdagangan. Karena ekonomi merupakan sektor yang sangat penting dalam menopang kehidupan manusia. Ajaran Islam menuntut pada umatnya agar mampu hidup mandiri. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi perlu diperhatikan aspek untuk menyejahterakan kehidupan bersama, keadilan dan kejujuran. Usaha-usaha di bidang perekonomian telah dijalankan oleh Rasulullah SAW di Madinah menjadi bekal untuk para pemimpin Islam setelah beliau mengelola perekonomian negara Islam. Nah, yang terakhir itu meneladani semangat juang Nabi Muhammad dan para sahabat fase Madinah yang memiliki keyakinan yang kuat akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kesulitannya, kita harus yakin bahwa akan datangnya pertolongan dari Allah. Nah, itu yang harus kita teladani, semangat juang dari Nabi. Yang B itu tolong menolong dalam kebaikan dan kebenaran. Sebagaimana sifat juang semangat Nabi, kita harus tetap tolong menolong dari sesama maupun dari orang yang tidak kita suka. Kita harus tetap saling tolong menolong. Selanjutnya, kerja keras, cerdas, dan sungguh-sungguh dalam menggapai cita. Nah, ini adalah kunci sukses untuk kita supaya bisa lebih giat dalam menggapai cita. Selanjutnya itu perbuatan jujur dan adil menguntungkan. Nah, sebagaimana kita ketahui semangat juang Nabi, dan di zaman sekarang pun perbuatan jujur itu sangat dipuji dimanapun kita berada. Perbuatan jujur itu sangat diperlukan. Nah, sekianlah penyampaian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.